Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga Pak dosen, Pak Dari Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiologi hukum saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Gabriel Pranata Sormin dengan nomor NPM 2029061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Struktur Sosial dan Hukum. Di sini terdapat ada abstrak. Makalah ini menganalisis keterkaitan antara struktur sosial dan hukum, menyoroti bagaimana hukum tidak hanya menjadi alat pengatur masyarakat tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Struktur sosial mencakup stratifikasi norma dan peran yang berbentuk di masyarakat yang seringkali tercermin dalam hukum yang berlaku. Dengan metode kajian literatur dan analisis sosiologis, makalah ini menggambarkan bagaimana hukum berfungsi baik sebagai kontrol sosial maupun instrumen untuk mencapai keadilan. Hubungan timbal balik antara keduanya menyoroti pentingnya memahami peran hukum dalam membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Di sini ada pendahuluan. Struktur sosial dan hukum adalah dua elemen fundamental dalam menjaga tatanaan dan stabilitas masyarakat. Struktur sosial mencakup semua interaksi dan hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, membentuk hierarki sosial yang menentukan bagaimana peran dan status didistribusikan. Di sisi lain, hukum adalah sistem aturan formal yang berbentuk untuk melindungi hak individu, menjaga ketertiban, dan memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sebuah konflik. Hubungan antara struktur sosial dan hukum memunculkan berbagai tantangan dan pernyataan, terutama ketika hukum dianggap lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur sosial diidentifikasikan dan bagaimana komponennya mempengaruhi sistem hukum. Dan yang nomor 2, bagaimana hukum mencerminkan struktur sosial dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dan yang ketiga, apa saja dampak balik antara struktur sosial dan hukum dalam konteks ketertiban sosial dan keadilan. Di sini terdapat sebuah pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama, definisi dan komponen struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan atau tatanaan masyarakat yang bersifat tetap, yang terdiri dari elemen-elemen seperti yang pertama, status sosial, dan yang kedua, peran sosial, ketiga, norma dan nilai sosial, dan yang keempat, kelompok sosial. Struktur sosial menciptakan kerangka yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk hukum. Sebagai contoh, stratifikasi sosial atau pembagian kelas dapat memengaruhi akses keadilan, di mana kelompok-kelompok tertentu lebih mudah mengakses sistem hukum dibanding yang lain. Dan di sini ada kedua, fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan mengontrol masyarakat melalui fungsi-fungsi berikut.
Yang pertama sebagai alat kontrol sosial, dan yang kedua penyelesaian konflik, ketiga perlindungan hak. Dan di sini ada nomor 3, hubungan antara struktur sosial dan hukum. A. Pengaruh struktur sosial terhadap hukum. Hukum seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial yang dominan di masyarakat. Contohnya adalah bagaimana hukum pada era kolonial Indonesia dibuat untuk mendukung kepentingan penjajah dan melanggengkan stratifikasi sosial yang ada. Sebaliknya, norma dan nilai yang dianggap dipegang oleh masyarakat dapat memengaruhi formulasi hukum. Misalnya, norma agama yang kuat di masyarakat Indonesia turut memengaruhi hukum-hukum yang mengatur masalah moralitas seperti pernikahan dan perceraian. Dan yang kedua ini ada B, peran hukum dalam membentuk struktur sosial. Hukum juga dapat memperkuat atau mengubah struktur sosial. Sebagai contoh, undang-undang yang mewajibkan pendidikan dasar untuk semua anak bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial. Dan di sini ada nomor 4, studi kasus. Studi kasus dampak hukum terhadap ketidakadilan sosial. Kasus ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana memberikan contoh nyata bagaimana struktur sosial memengaruhi implementasi hukum. Studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang kurang mampu atau berasal dari etnis minoritas seringkali lebih rentan terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan di pengadilan. Penelitian juga memperlihatkan bahwa keputusan hukum terkadang bisa terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Di sini ada kesimpulan, struktur sosial dan hukum memiliki hubungan yang sangat kompleks dan saling memengaruhi. Hukum tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, termasuk pentingnya ekonomi, politik, dan budaya. Di sisi lain, hukum memiliki potensi yang memperkuat atau mengubah struktur sosial, yang menciptakan tatanan yang lebih baik, adil, atau justru memperkuat ketimbangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memenuhi interaksi ini dalam upaya membangun sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dan di sini ada daftar pustaka. Di sini ada yang pertama Soeharjono Suekanto, dan yang kedua Emil Durkheim, dan yang ketiga ada Talcott Persson, dan ada yang keempat Lawrence M. Friedman, dan yang kelima ada Monster Kusumatmaja, keenam ada Robert K. Merton, dan yang ketujuh ada John Rawls, dan ke-8 ada Max Weber. Inilah hasil makalah saya yang saya presentasikan di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada Bapak dosen serta yang menyaksikan video saya ini. Saya pamit undur. Saya Gabriel Pranata Sormin dengan nomor NPM 2029061030. Mengucapkan terima kasih. Selamat sore.